maksud Daud bahwa inilah tempat di mana Allah berada selalu di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi bukannya mau memenjarakan Tuhan di bait Allah, memenjarakan Tuhan di dalam gereja atau tempat ibadah. Tuhan tidak bisa dipenjara. Rahmat dan berkat-Nya harus selalu ada. Maka yang dimaksud bahwa kalau Tuhan hadir dalam gereja, hadir dalam tempat ibadah, hadir dalam bait Allah, maksud utamanya adalah Allah hadir di dalam kehidupan manusia. Allah hadir dalam setiap kesibukan kita. Allah hadir dalam situasi belajar kita. Dimanapun kita berada, Allah hadir di tengah-tengah kita. Dia akan membantu dan menolong kita. Dia akan memberikan apa yang terbaik untuk hidup kita. Maka kita harus selalu berusaha menyadari kehadirannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersama. Mari kita siapkan perayaan kita ini dengan menyadari segala dosa dan kesalahan kita. Kita akui bersama-sama bahwa kita ini orang yang berdosa dan mohon ampun kepada Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara saya bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kata. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Perawan Maria, kepada para malaikat dan para kudus, dan kepada saudara-saudara yang mendoakan saya kepada Tuhan. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Baik, Engkau agung melebihi segala sesuatu, sebab Engkau setia akan janji-Mu. Kami mohon semoga kami mengimani benar yang datang atas nama Tuhan, ialah Yesus Kristus Mesias, saksi belas kasih-Mu, sebab Dialah Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Pertama Raja-Raja. Setelah rumah Allah selesai dibangun, Raja Salomo memerintahkan para tua-tua Israel dan semua kepala suku, yakni para pemimpin keluarga Israel, berkumpul di hadapannya di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Maka pada hari raya di bulan Etanim, yakni bulan ke-7, berkumpullah di hadapan Raja Salomo semua orang Israel. Setelah semua tua-tua Israel datang, imam-imam mengangkat tabut itu. Mereka mengangkut tabut Tuhan dan kemah pertemuan, serta segala barang kudus yang ada di dalam kemah itu. Semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Sedang Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya, berdiri bersama-sama dengan dia di depan tabut itu, dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya, yakni di ruang belakang rumah itu, di tempat Maha Kudus, tepat di bawah sayap kerub-kerub. Sebab kerub-kerub itu mengembangkan kedua sayapnya di atas tempat tabut itu, sehingga kerub-kerub itu menudungi tabut serta kayu-kayu pengusungan dari atas. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa, selain dari kedua loh batu yang diletakkan Musa ke dalamnya di Gunung Horeb, yakni loh-loh batu bertuliskan perjanjian yang diadakan Tuhan dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir.
Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, turunlah awan memenuhi rumah Tuhan, sehingga oleh karena awan itu, imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Pada waktu itu berkatalah Salomo, Tuhan telah menetapkan matahari di langit, tetapi ia memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bangunlah ya Tuhan dan pergilah ke tempat peristirahatan. Dengarlah, kami dengar tabut itu ada di Efrata. Kami telah mendapatinya di padang Yair. Mari kita pergi ke tempat kediamannya dan sujud menyembah pada tumpuan kakinya. Dan pergilah ke tempat peristirahatan. Bangunlah ya Tuhan dan pergilah ke tempat peristirahatan, Engkau serta tabut kekuasaan. Biarlah imam-imammu berpakaian kebenaran, dan biarlah bersorak-sorai orang-orang yang kau kasihi. Demi Daud hambamu, janganlah engkau menolak orang yang kau urapi. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan semua orang sakit. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kehadiran Tuhan seringkali dibuat atau diyakini sebagai suatu kehadiran rahmat dan berkat, kehadiran mujizat, munculnya dikabulkannya doa, munculnya peristiwa, disembuhkannya dari sakit, dan sebagainya. Maka kehadiran Tuhan itu menjadi bermacam-macam. Tidak hanya situasi dan keadaan, bisa saja tempat. Dan kadang juga, bahkan seringkali kita juga meyakini bahwa Tuhan hadir di dalam gereja, di rumah, dan di tempat-tempat ibadah lain, juga di tempat peziarahan rohani. Tuhan hadir. Kadang orang berbondong-bondong ke sana, karena di sana ada tempat di mana banyak orang disembuhkan. Tetapi tempat ini bukan hanya gedung, bisa saja tempat itu suatu wilayah. Seperti dalam Injil Genesaret. Oleh karena itu danau Galilea, danau Genesaret, danau yang sama. Hanya dalam danau itu dikelilingi oleh desa atau kota-kota. Ada
daerah Galilea, ada daerah Genesaret, sehingga danau itu disebut ada danau Genesaret ataupun danau Galilea, dan yang lainnya juga sering disebut danau yang lain. Maka kehadiran Tuhan, meskipun dalam bacaan pertama tadi seakan-akan Tuhan hadir dikurung dalam bait Allah, tetapi kehadiran Tuhan tidak hanya di dalam bait Allah. Memang maksud Daud lebih kepada bahwa inilah tempat di mana Allah berada selalu di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi bukannya mau memenjarakan Tuhan di bait Allah, memenjarakan Tuhan di dalam gereja atau tempat ibadah. Tuhan tidak bisa dipenjara. Rahmat dan berkat-Nya harus selalu ada. Maka yang dimaksud bahwa kalau Tuhan hadir dalam gereja, hadir dalam tempat ibadah, hadir dalam bait Allah, maksud utamanya adalah Allah hadir di dalam kehidupan manusia. Allah hadir dalam setiap kesibukan kita. Allah hadir dalam situasi belajar kita. Dimanapun kita berada, Allah hadir di tengah-tengah kita. Dia akan membantu dan menolong kita. Dia akan memberikan apa yang terbaik untuk hidup kita. Maka kita harus selalu berusaha menyadari kehadirannya. Marilah menyatakan misteri iman kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Mulia, semoga kami Kau penuhi kebijaksanaan bila mendengarkan sabda Yesus Putramu. Semoga kata dan karya kami memancarkan kedamaian yang membahagiakan dunia. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Tuhan bersama. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu.